Lu pernah ngerasa nggak sih di hidup ini uang itu kayak magnet? Tapi magnet yang lu pegang malah nggak menarik apa-apa. Lu udah kerja keras, udah jadi yang terbaik di bidang lu, tapi kenapa tetap aja uang itu nggak datang-datang? Lu mikir, apakah ini emang takdir gue hidup pas-pasan? Nah, kalau lu berpikir kayak gitu, gue punya kabar buruk buat lu. Itu bukan takdir, itu cuma cara lu pandang semesta yang salah, cuy. Gue kasih tahu lu cara pandang lu tentang uang, manifestasi uang itu semua kunci. Gue yakin banyak di luar sana yang pusing, bingung, dan merasa kaya udah berusaha keras tapi nggak dapet apa-apa. Tapi gue berani jamin lu cuma kurang paham hukum semesta soal uang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena manifestasi uang itu bukan soal lo ngarepin, terus berharap datang sendiri. Lo harus paham dulu pola kerja semesta. Semesta itu punya hukum. Ada ketentuan yang pasti. Gak ada yang kebetulan di dunia ini, termasuk soal uang. Begitu lo paham hukum semesta, lo bakal ngerti kenapa uang yang lo cari itu gak pernah datang. Gue udah lihat banyak orang yang hanya sekedar berdoa, berharap, tapi gak tahu caranya. Gak tahu pola yang harus dimainkan. Hukum semesta tuh gak main-main, bro. Jadi, kalau lo masih bingung soal kenapa duit itu gak datang-datang, atau kenapa, meskipun lu kerja keras dan berdoa, tetap aja rasanya nggak cukup. Yuk, coba kita bongkar. Gue bakal kasih lu jawabannya, dan lu bakal ngerti cara manifestasi uang yang benar. Semua itu dimulai dari pemahaman yang benar. Buat lu yang udah jadi member, channel Hukum Semesta, terima kasih banget udah selalu ngebantu channel ini terus berkembang. Lu semua udah ngerti banget kan? Bahwa memahami hukum semesta itu bukan cuma sekedar teori, tapi emang nyata. Nggak usah ragu, jangan takut, karena kita akan bahas manifestasi uang secara mendalam di video ini. Lo bakal langsung dapat penjelasan tentang bagaimana cara kerja manifestasi uang menurut hukum semesta, dan kenapa lo selama ini merasa kekurangan, meskipun udah berusaha keras. Ini saatnya lo belajar, biar nggak lagi merasa kurang. Yuk, kita masuk lebih dalam ke topik yang satu. Nih serius, lo harus paham. Jadi gini bro, sebelum kita masuk ke cara kerja manifestasi uang, lo perlu paham dulu kenapa ini semua penting banget. Uang itu bukan sekedar kertas atau logam yang dipakai buat beli barang. Uang itu adalah energi, sama kayak yang lain-lain. Lo nggak percaya, gue ngerti. Tapi coba pikir kenapa orang yang punya mindset kaya terus bisa attract uang kayak magnet. Sementara yang lain meskipun kerja keras selalu merasa kekurangan. Itu karena uang bukan hanya tentang usaha fisik doang. Kalau lu mikir cuma dengan kerja keras, lu bakal dapat hasil yang sesuai. Itu salah besar. Lu gak bakal pernah ngerasain cukup, karena lu gak paham gimana cara kerja semesta dalam soal manifestasi uang ini. Hukum semesta tuh punya cara mainnya sendiri, dan lu harus ngerti pola itu dulu. Lu tahu kan kalau uang itu bukan sesuatu yang bisa lu kejar terus-menerus. Bukan soal kerja 24 jam dan berharap duit itu datang dari kerja keras doang. Tapi, lu perlu punya pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana uang itu sebenarnya bekerja di dunia ini. Uang adalah hasil dari energi yang lu pancarkan. Nah, kalau lu bisa ngerti itu, lu bisa mulai mengalirkan energi positif yang akhirnya bakal ngundang uang ke hidup lo. Gue tahu lo udah capek kan, ngerasa jadi orang yang selalu kekurangan, sementara di luar sana, ada aja yang terus dapat uang, meskipun nggak kelihatan banget usaha mereka. Mereka nggak sekedar ngandelin kerja keras, bro. Mereka ngandelin cara pandang yang lebih dalam. Nah, di sini, gue bakal kasih lo pencerahan tentang apa yang sebenarnya harus lo ubah, agar manifestasi, uang bisa terjadi dengan lebih cepat. Ada banyak orang yang punya pola pikir, usaha sekeras mungkin, hasil pasti datang. Tapi lo perlu tahu, itu cuma satu sisi aja. Semesta bekerja dengan prinsip yang lebih besar dan kompleks. Kalau lo cuma ngandelin fisik dan otot doang tanpa ngerti mental, pola pikir, dan energi yang lo pancarkan, hasilnya bakal datang lambat, atau mungkin malah nggak datang sama sekali. Dan satu lagi yang perlu lo tahu, kalau lu cuma berdoa tapi nggak ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan hukum semesta, ya nggak bakal kemana-mana juga. Hukum semesta itu sederhana, tapi kadang rumit untuk dipahami kalau lu nggak paham konsepnya.
Contoh kecilnya aja deh, lu selalu berpikir bahwa uang itu susah, uang itu harus dicari mati-matian. Akhirnya lu attract terus yang namanya kekurangan. Kenapa? Karena pikiran dan energi lu tentang uang udah negatif. Udah terbentuk pola bahwa uang itu sulit. Lu tahu nggak kalau semesta itu suka banget ngerespon ke energi yang lu pancarkan. Jadi kalau lu terus-terusan mikir, uang itu susah atau gua nggak bakal pernah cukup, itu yang bakal lu tarik. Tapi sebaliknya kalau lo mulai punya mindset yang benar dan yakin bahwa uang itu adalah bagian dari energi yang bisa lo tarik, lo bakal mulai melihat perubahannya. Sekarang apa yang gue mau kasih di video ini tuh bukan cuma teori doang, gak ada omong kosong atau cuma wacana. Ini adalah pengetahuan yang benar-benar bekerja, asal lo percaya dan ngerti cara kerjanya. Setelah lo paham hukum semesta tentang uang, lo bakal bisa mengubah pola pikir lo dan mulai mendatangkan lebih banyak energi uang ke hidup lo. Gua bukan ngajarin lo buat cuma duduk dan ngarepin uang datang. Gak, gua ngajarin lo cara untuk mengubah cara lo berpikir, cara lo melihat dunia, dan cara lo mendekati uang itu sendiri. Lo harus tahu cara semesta bekerja dengan uang. Lo harus tahu gimana cara manifestasi uang itu terjadi tanpa harus pakai cara-cara yang susah atau malah bikin lo frustasi. Manifestasi uang itu nggak butuh waktu yang lama. Asal lo tahu caranya. Lo cuma perlu mulai dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana semesta kerja. Tentang bagaimana lo harus menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan lo supaya uang itu bisa mengalir ke hidup lo. Udah banyak orang yang berhasil dengan cara ini. Dan gue yakin lo bisa juga. Jadi tujuan gue di sini jelas. Buat lo sadar, buat lo bangun kesadaran tentang manifestasi uang, dan gimana cara lo bisa mulai mengubah pola hidup lo, biar energi positif itu mulai mendatangkan lebih banyak uang. Kalau lo udah mulai paham dan bisa ngelakuin hal-hal ini, uang gak akan lagi jadi masalah. Uang gak akan jadi sesuatu yang lo kejar terus-terusan. Lo akan tahu bahwa uang adalah hasil dari pola pikir dan tindakan yang terhubung dengan hukum semesta. Kalau lo ngerti ini, lo akan langsung paham apa yang harus lo lakukan buat ngerubah keadaan hidup lo. Dan gak lagi ngerasa kekurangan. Ini bukan soal rejeki, bro. Ini soal cara lo memanifestasikan rejeki lo melalui pola yang tepat. Semesta itu selalu memberikan yang terbaik buat orang yang paham bagaimana cara kerjanya. Dan lo saat ini beruntung banget karena udah nonton video ini. Jadi nih, bro. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal manifestasi uang, kita harus tahu dulu, kenapa sih banyak orang itu merasa uang selalu jadi masalah dalam hidupnya? Bahkan, bukan cuma masalah tapi sering banget jadi sumber stres, konflik, dan keresahan. Mungkin lo ngerasain sendiri kan? Bayangin aja orang yang kerja keras, udah usaha mati-matian, tapi duit nggak pernah cukup. Atau orang yang udah punya penghasilan tapi tetap aja ngerasa kosong atau kekurangan. Jangan salah. Masalah uang itu udah ada sejak zaman dulu banget. Lo tahu nggak sih, kalau prinsip manifestasi uang ini sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum kita semua lahir. Bukan berarti orang zaman dulu udah ngerti konsep manifestasi yang kita bahas sekarang. Tapi mereka udah punya pemahaman mendalam tentang hubungan energi dan kehidupan, yang akhirnya bisa menarik banyak hal, termasuk uang. Lo pernah denger kan? Tentang tokoh-tokoh besar dalam sejarah, baik itu di dunia barat atau di Indonesia, yang punya pola pikir luar biasa tentang energi, kekayaan, dan keberlimpahan. Coba aja lo lihat, bagaimana raja-raja, para pemimpin, bahkan para sufi dan guru spiritual, di masa lalu, mereka punya pemahaman yang dalam banget tentang hubungan antara diri mereka dengan alam semesta. Mereka ngerti banget kalau rejeki itu gak cuma datang dari kerja keras atau keberuntungan, tapi lebih pada keselarasan dengan energi alam. Di dunia barat misalnya, ada tokoh-tokoh seperti Napoleon Hill, penulis buku terkenal Think and Grow Rich. Buku ini udah jadi salah satu referensi utama buat siapapun yang pengen ngerti gimana sih cara manifestasi uang dan kekayaan dalam hidupnya. Dalam bukunya, Hill bilang, kalau pikiran dan keyakinan kita itu bisa menarik atau mengusir segala hal, termasuk uang. Dia ngomongin tentang definite chief aim, yaitu tujuan utama yang harus kita fokuskan. Dan dia yakinin banget kalau dengan keyakinan penuh, seseorang bisa menarik kekayaan apapun.
Tapi lu tahu nggak, prinsip yang sama juga ada di dalam ajaran leluhur kita di Indonesia. Salah satunya, ada pepatah yang bilang, rejeki itu sudah diatur, yang penting usaha. Nah, maksudnya bukan cuma usaha fisik yang keringetan, tapi lebih pada usaha mental dan spiritual. Dulu nenek moyang kita juga percaya kalau semesta itu punya cara sendiri buat mendatangkan rejeki kepada kita. Tapi kita harus paham pola dan energinya. Intinya, mereka percaya kalau kita bisa mendatangkan kebaikan dan rejeki dengan cara hidup yang selaras dengan alam dan dengan Allah. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah banyak dari kita yang justru terjebak dalam pola pikir yang sempit dan terbatas. Kita terpengaruh sama budaya materialisme yang bikin kita percaya kalau uang itu cuma bisa didapatkan dengan kerja keras tanpa henti. Padahal, kalau lu terus berpikir seperti itu, yang lu tarik itu cuma stres dan kekurangan. Lu bakal rasa uang itu susah didapatkan dan akhirnya memang uang akan selalu terasa susah. Kenapa? Karena itu yang lo yakini dan itu yang lo tarik. Kita juga nggak bisa pungkiri kalau sejarah juga ngasih kita pelajaran bahwa uang bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah spiritual dan sosial. Bagi banyak orang, uang itu jadi simbol status dan kekuasaan, sedangkan dalam perspektif yang lebih spiritual, uang adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih besar. Sayangnya, banyak yang lupa kalau kebahagiaan itu nggak datang dari berapa banyak uang yang lo punya, tapi dari bagaimana lo memanifestasikan energi kekayaan dan kelimpahan itu dengan cara yang benar. Makanya, di sini kita perlu ngegali lagi kenapa kita sebagai manusia di dunia modern ini masih seringkali merasa terjebak dalam pola lama yang nganggap uang itu sesuatu yang susah didapat. Kenapa meskipun kita udah kerja keras, duit nggak juga berlimpah? Kita harus mulai sadar kalau akar masalahnya bukan dari dunia luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Lo perlu mengubah pola pikir dan keyakinan yang udah lama tertanam dalam diri lo tentang uang. Masalah utama adalah mindset yang negatif tentang kekayaan. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir uang itu kotor atau uang itu susah. Padahal itu cuma pikiran yang enggak benar. Dalam ajaran leluhur kita pun, uang itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan, bukan tujuan utama hidup. Jadi lo harus paham kalau uang itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah cara kita menyikapi dan memandangnya. Itu yang harus lo rubah. Dan itu juga yang akan lo temukan dalam ajaran-ajaran yang udah ada sejak zaman dulu. Kalau lo bisa mengubah mindset lo tentang uang, mulai dengan pandangan yang lebih terbuka, lo akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bayangin aja, kalau lo punya pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana semesta bekerja dalam hal manifestasi uang, lo akan mulai ngerasain perbedaan besar. Lo nggak akan lagi merasa kekurangan bahkan ketika lo dihadapkan dengan masalah finansial. Lo bakal mulai melihat peluang di setiap sudut kehidupan lo. Lo nggak akan lagi terjebak dalam pola pikir negatif yang selalu merasa uang itu sulit. Karena lo akan sadar bahwa semesta, Allah, memberikan segala sesuatu dengan cara yang tak terduga. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi yang bisa lo terapkan untuk manifestasi uang dalam hidup lo. Berdasarkan hukum semesta dan ajaran leluhur. Ini dia yang sering banget orang cari tapi nggak banyak yang ngerti gimana caranya. Lo harus paham bahwa hukum semesta itu selalu bekerja. Kalau lo paham cara kerjanya, lo bisa tarik segala hal yang lo inginkan, termasuk uang. Hukum semesta ini nggak pandang bulu, dia netral. Semesta itu mengalir sesuai dengan energi yang lo pancarkan. Jadi kalau lo pikir duit itu susah, maka yang lo tarik adalah kesusahan. Sebaliknya, kalau lo pikir duit itu gampang, semesta akan buka jalan buat lo. Nah, ada beberapa hukum semesta yang bisa lo pakai untuk manifestasi uang, yang banyak orang nggak tahu dan kadang diabaikan. Gue bakal kasih lo yang pertama, yang paling dasar dan paling powerful, yang sering disebut dalam banyak ajaran spiritual, dan ini juga udah diakui dalam konsep-konsep besar seperti hukum tarik-menarik atau law of attraction. Hukum pertama, hukum vibrasi. Kita semua hidup dalam medan energi, dan segala sesuatu
termasuk uang, bergetar pada frekuensi tertentu. Jadi kalau lo pengen manifestasiin uang, lo harus menaikkan frekuensi energi lo ke level yang sesuai dengan kekayaan. Lo nggak bisa berharap uang datang kalau lo sendiri merasa negatif, rendah, dan penuh rasa kekurangan. Kalau lo terus-menerus ngerasa kurang, yang lo tarik cuman kekurangan. Hukum ini ngomongin tentang bagaimana lo bisa menyesuaikan getaran energi lo dengan apa yang lo inginkan. Cara pertama buat mulai manifestasi uang adalah dengan mengubah getaran lo. Caranya mudah. Lo bisa mulai dengan merubah pikiran lo dulu. Lo harus mulai berpikir positif dan optimis. Buka mindset lo untuk kemungkinan yang tak terbatas. Lo bisa mulai dengan afirmasi positif setiap hari. Bilang ke diri sendiri bahwa saya layak mendapatkan kekayaan. Uang datang dengan mudah dalam hidup saya dan seterusnya. Setiap kali lo ngomong, tubuh lo akan mulai merespons energi ini. Dan semesta pun akan meresponnya dengan menarik segala hal yang sejalan dengan getaran lo. Hukum kedua, hukum aksi. Lo nggak bisa cuma duduk manis dan berharap uang datang dengan sendirinya. Jangan salah, banyak orang berpikir kalau hukum tarik-menarik itu cuma soal pikiran aja. Padahal, ada satu hal yang sering diabaikan, aksi. Semesta nggak hanya menunggu lo memikirkan uang, tapi juga menunggu lo untuk bertindak sesuai dengan apa yang lo manifestasikan. Itu yang banyak orang nggak paham. Contoh mudahnya, kalau lo pengen bisnis lo sukses, lo nggak bisa cuma duduk dan berharap. Lo harus ambil langkah nyata. Bisa mulai dari bikin rencana, cari cara promosi yang bagus, belajar dari orang-orang yang sukses. Hukum aksi ini menunjukkan bahwa semesta akan mendukung lo dalam bentuk peluang dan kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari aksi lo. Di dalam ajaran leluhur kita juga ada petuah yang mengingatkan kita untuk tidak hanya bergantung pada doa, tapi juga harus ada usaha. Berusaha dulu baru berdoa. Itu artinya lo harus bergerak, mulai cari jalan dan jangan malas. Kalau lo punya niat, lakukan aksi dan biarkan semesta memberi jalan. Hukum ketiga, hukum keberlimpahan. Nah, ini adalah hukum yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa rezeki itu terbatas dan kalau orang lain sukses, maka bagian mereka jadi lebih sedikit. Padahal, yang benar itu adalah semesta ini penuh dengan keberlimpahan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang dan tidak ada batasan pada apa yang bisa lo capai atau miliki. Jadi kalau lo merasa rezeki orang lain akan mengurangi bagian lo sedang terjebak dalam pola pikir terbatas. Contohnya di dunia spiritual, ada ajaran yang mengatakan kalau lo mau menarik lebih banyak kekayaan, lo harus mulai berbagi. Semakin lo memberi, semakin banyak yang akan datang ke lo. Ini adalah prinsip keberlimpahan. Ketika lo berbagi, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau bahkan uang, lo membuka pintu untuk lebih banyak rezeki datang ke hidup lo. Ajaran leluhur kita juga sering mengingatkan kita akan pentingnya bersedekah dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Mereka tahu bahwa dengan memberi, bukan hanya orang lain yang mendapat manfaat, tapi energi kebaikan yang kita kirimkan ke semesta akan berbalik lagi ke kita dalam bentuk yang tak terduga. Jadi jika lo merasa kekurangan, coba deh untuk mulai berbagi dan lo akan merasakan bagaimana semesta membalasnya. Hukum keempat, hukum penyelarasan. Ini adalah hukum yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Lo harus menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan lo dengan apa yang lo inginkan. Artinya lo harus menjadi vibrasi dari apa yang lo ingin tarik ke dalam hidup lo. Jangan cuma ngomong tentang ingin kaya, tapi lo harus benar-benar merasa kaya di dalam diri lo. Semesta itu seperti cermin. Dia akan mencerminkan apa yang lo pancarkan. Kalau lo selalu merasa diri lo kekurangan, semesta akan memperlihatkan itu kepada lo. Tapi ketika lo merasa seolah-olah lo sudah kaya, walaupun belum, semesta akan mendukung lo dengan memberi peluang, pertemuan dengan orang-orang yang tepat, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam pun ada sebuah ajaran yang mengatakan bahwa Allah akan memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau lo percaya Allah akan memberikan yang terbaik untuk lo, maka Allah akan menunjukkan jalan tersebut.
Hukum kelima. Hukum doa dan pengharapan. Ingat, semesta itu bekerja bukan hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi juga berdasarkan doa dan pengharapan kita. Doa bukan cuma alat komunikasi dengan Allah, tapi juga salah satu bentuk energi yang bisa mengubah realitas lo. Ketika lo berdoa dengan sungguh-sungguh, lo mengirimkan niat yang kuat ke semesta. Allah sudah menjanjikan bahwa Dia tidak akan mengecewakan hambanya yang meminta dengan tulus. Doa dalam Islam sangat kuat, apalagi doa yang datang dari hati yang ikhlas dan penuh harapan. Itu adalah energi luar biasa yang bisa lo manfaatkan untuk manifestasi uang dan segala hal yang lo inginkan. Jadi, jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta pertolongan Allah dalam setiap langkah hidup lo, dan mempercayakan segala urusan ke Allah. Langkah-langkah prinsip. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu langkah-langkah praktis dan prinsip yang bisa lo terapkan untuk manifestasi uang berdasarkan hukum semesta dan ajaran leluhur. Ini yang bakal bener-bener ngeguncang cara pandang lo dan bikin lo paham bahwa uang itu nggak datang cuma karena lo berharap, tapi juga karena lo paham cara kerjanya, memanfaatkan energi semesta, dan berani bertindak. Langkah pertama yang bakal gue bahas ini penting banget dan sering dilupakan. Jadi siap-siap buat ngerubah mindset lo. Langkah pertama, ubah mindset lo tentang uang. Gue mau lo berhenti mikir bahwa uang itu sesuatu yang susah didapatkan. Lo udah terlalu lama terjebak dalam pola pikir sempit yang membuat lo merasa dunia ini penuh kekurangan. Uang itu adalah energi, dan energi itu mengalir. Jadi, kalau lo terus mikir, uang itu susah dicari, lo sedang mengunci diri lo dalam lingkaran kekurangan. Hukum semesta itu mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan, itulah yang akan kita tarik. Mindset tentang uang harus lo ubah jadi mindset yang luas, mindset keberlimpahan. Lo harus ngerti, dunia ini penuh dengan kesempatan dan uang ada di mana-mana. Ingat, uang bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang cara lo melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Lo bisa mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk mendekatkan diri gue pada kekayaan? Semesta itu luas, jadi lo harus buka mata dan hati lo. Jangan terpaku dengan cara lama atau terbatas dengan apa yang lo lihat di sekitar lo. Lo punya potensi untuk lebih dari itu, dan ini bisa lo mulai dari sekarang. Gak ada kata terlambat. Kalau lo pikir ini cuma omongan, coba deh lakukan selama beberapa minggu dan lihat hasilnya. Pikiran lo itu adalah kunci pertama untuk manifestasiin uang. Langkah kedua, berani ambil tindakan. Gak ada yang datang tanpa usaha, ya. Lo bisa berdoa dan berpikir positif, tapi kalau lo gak bergerak, semesta gak akan bisa bantu lo. Tindakan itu adalah bagian yang paling esensial dalam manifestasi uang. Hukum aksi itu jelas. Kalau lo pengen uang, lo harus bertindak. Bukan hanya menunggu atau berharap. Lo gak perlu langsung jadi miliarder. Tapi mulailah dengan tindakan kecil yang membawa lo lebih dekat ke tujuan lo. Kalau lo pengen ngebangun bisnis, misalnya mulai dari langkah pertama, misalnya nulis rencana bisnis. Lo gak bisa cuman punya mimpi, tapi nggak ada langkah nyata. Mulailah dari yang sederhana. Promosi produk lo, ikut kursus online, belajar dari orang yang sudah sukses. Kuncinya adalah bertindak. Semesta nggak peduli seberapa besar langkah yang lo ambil. Yang penting adalah lo bergerak dan konsisten. Jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses. Justru dari kegagalan lo belajar hal-hal yang bikin lo semakin dekat sama tujuan lo. Uang datang pada mereka yang berani mencoba dan belajar dari setiap langkah. Langkah ketiga, atur energi lo. Ini mungkin kedengarannya agak spiritual, tapi jangan salah, energi itu nyata. Semesta itu cuma menunggu lo untuk menyetel frekuensi lo ke tingkat yang sesuai dengan apa yang lo inginkan. Dan untuk itu, lo harus menjaga energi lo tetap positif, terbuka, dan optimis. Ketika lo ngerasa malas, lelah, atau nggak punya semangat, lo sebenarnya ngedowning energi lo sendiri. Nah, cara supaya energi lo tetap terjaga
adalah dengan selalu berfokus pada apa yang lo inginkan, bukan apa yang lo takutkan. Jangan biarkan ketakutan atau rasa ragu merusak getaran positif yang lo pancarkan ke semesta. Semesta itu bekerja pada energi yang lo kirim, dan lo harus pastikan energi itu positif, tinggi, dan penuh dengan rasa syukur. Ketika lo bersyukur, lo membuka pintu untuk lebih banyak keberlimpahan datang ke hidup lo. Cobalah dengan cara sederhana. Setiap hari, sebelum tidur atau setelah bangun tidur, lo ucapkan terima kasih untuk semua yang lo miliki. Ucapkan terima kasih atas peluang, atas kesehatan, atas segala hal kecil yang mungkin lo anggap biasa. Itu adalah cara yang luar biasa untuk menjaga frekuensi lo tetap tinggi dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup lo, termasuk uang langkah. Keempat, gunakan hukum keberlimpahan. Lo udah ngerti kan? Kalau semesta itu penuh dengan keberlimpahan, jadi jangan pernah merasa takut berbagi. Lo mungkin mikir, gue harus nyimpen uang gue, jangan sampai habis. Itu adalah pola pikir yang sempit dan akan membuat lo terus-menerus merasa kekurangan. Justru, dengan berbagi, lo membuka lebih banyak pintu rejeki. Ini adalah salah satu hukum yang paling powerful. Berbagi itu bukan cuma soal uang lo, bisa jadi lo berbagi waktu, tenaga, atau ilmu yang lo punya. Misalnya, kalau lo tahu orang lain membutuhkan sesuatu, coba bantu mereka dengan apa yang lo bisa. Semesta itu bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika lo memberi, lo juga menerima dan seringkali lebih banyak daripada yang lo berikan. Ajaran leluhur kita juga mengajarkan pentingnya berbagi. Jangan pelit, karena semakin lo memberi, semakin banyak yang kembali ke lo. Ini bukan hanya sekedar nasihat, tapi sebuah hukum semesta yang bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan takut berbagi dan berbagi dengan hati yang ikhlas. Lo nggak akan pernah kekurangan. Langkah kelima, tetap percaya dan sabar. Ini mungkin yang paling sulit buat sebagian orang, terutama di dunia yang serba cepat kayak sekarang. Semua orang pengen cepet kaya, cepet sukses, dan cepet dapet duit. Tapi lo harus ingat, semesta itu punya timingnya sendiri. Hukum waktu mengajarkan kita untuk percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau lo sabar, semesta akan menunjukkan jalan yang lebih baik dari yang lo bayangkan. Ingat, kalau lo benar-benar sudah melakukan langkah-langkah di atas dan lo merasa belum ada perubahan, itu bukan berarti semesta nggak mendukung lo. Tapi bisa jadi semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang lo harapkan. Cobalah untuk tetap percaya dan sabar. Kalau lo udah berusaha maksimal, jangan ragu untuk mempercayakan sisanya pada Allah. Di ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian hidup, karena setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman kita. Jadi kalau lo merasa perjalanannya berat, ingat, itu hanya bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Sekarang, setelah lo ngerti langkah-langkahnya, lo siap untuk mengubah pola, pikir dan tindakan lo. Tapi jangan berhenti di sini, ya semua langkah ini perlu waktu dan konsistensi. Semoga lo mulai merasakan perbedaan setelah mulai terapkan langkah-langkah ini. Nah, lo udah sampai di titik ini dan gue harap lo mulai merasakan perubahan. Tapi, lo juga harus ngerti, perjalanan manifestasi uang ini nggak akan berhenti cuman di sini. Lo harus konsisten, lo harus terus bertindak, dan yang paling penting, lo harus tahu caranya menjaga energi lo tetap positif. Gue tahu, kadang kehidupan ini penuh dengan godaan buat kembali ke zona nyaman. Lo mungkin berpikir, nanti aja deh. Tapi coba deh lo pikirin, berapa kali lo bilang nanti aja dan akhirnya tetap di tempat yang sama. Semesta itu nungguin lo untuk bergerak. Nggak akan ada perubahan kalau lo nggak mulai melangkah sekarang juga. Jadi gimana kalau lo mulai berubah sekarang juga? Lo punya pilihan, terus-menerus merasa kekurangan, atau lo mulai memahami pola kerja semesta dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Keputusan ada di tangan lo. Kalau lo pengen hidup lo jauh, lebih baik lo harus berani bertindak. Gue tahu ini nggak gampang dan mungkin terasa berat. Tapi, lo nggak akan pernah tahu seberapa besar perubahan yang bisa lo rasakan sampai lo mulai. Lo nggak perlu jadi sempurna, yang penting lo bergerak.
Coba deh luangin waktu beberapa menit setiap hari untuk refleksi diri dan lihat apa yang udah lo capai. Dan buat lo yang udah paham banget tentang pentingnya perubahan ini, jangan cuma berhenti di sini. Gue ajak lo buat jadi member channel Hukum Semesta. Bayangin deh, cuma dengan harga yang lebih murah dari nasi padang dan kopi, lo udah bisa dapetin akses awal ke video-video terbaru yang bakal bikin lo paham lebih dalam tentang hukum-hukum semesta. Dan bagaimana cara manifestasiin kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, lebih sukses. Gue udah sediain linknya di deskripsi. Langsung cek dan join komunitas keren ini. Kalau lo udah siap, ambil tindakan sekarang juga. Mulailah mengubah pola pikir lo, bertindak, dan berbagi dengan orang lain. Semesta itu penuh dengan peluang, dan lo berhak merasakannya. Lo tinggal mulai untuk bertransformasi. Gue percaya lu pasti bisa. Pernyataan penutup. Sebagai penutup gue mau lu ingat satu hal. Semesta itu nggak pernah salah. Semesta itu cuma menunggu lu untuk membuka diri dan memahami polanya. Semua yang terjadi di hidup lo, itu adalah cerminan dari apa yang lo pikirkan, rasakan, dan lakukan. Jangan salahkan semesta atau keadaan. Yang perlu lo koreksi adalah pola pikir lo dan tindakan lo. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jangan pernah ragu untuk berharap, karena hukum semesta itu nyata. Dan selama lo berada di jalur yang benar, lo pasti akan mendapatkan yang terbaik. Cuma yang lo butuhkan sekarang adalah sedikit keberanian, kesabaran, dan konsistensi. Semua itu akan membawa lo pada kehidupan yang lebih baik dan tentu saja lebih kaya. Buat lo yang pengen akses video lebih awal, lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Cuma setara nasi padang dan kopi, lo udah bisa nonton lebih awal, dapetin insight lebih banyak, dan tentunya bisa langsung praktekkan ilmu yang lo dapatkan buat hidup lo. Linknya udah gue tempel di deskripsi. Cek sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja, hukum semesta, keyakinan kalian ke Allah Sang Maha Segalanya bakalan melekat makin kuat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja hukum semesta, semakin mengkilat keyakinan kalian terhadap Allah akan semakin kuat. Lu gak pernah sendirian karena semesta itu selalu mendukung lo, asalkan lu mau bergerak dan mengikuti aturan yang ada. Jadi, pertanyaan terakhir buat lo. Udah siap manifestasiin uang dan perubahan besar dalam hidup lo? Atau masih mau terjebak dalam pola lama? Jawab di komentar, gue pengen tahu pendapat lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.